Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Eka Putra, NIM 18233020 jurusan manajemen pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada minggu kelima, yaitu etika dalam pendirian usaha. Ya, etika dalam pendirian usaha ialah seseorang harus mampu atau mempunyai suatu skill dalam sebuah usaha untuk memiliki suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yaitu ada beberapa cara untuk memiliki usaha. Yang pertama itu ada merintis usaha baru atau starting. Ya, untuk merintis usaha baru, Anda harus mempunyai beberapa langkah yang harus kita miliki. Ya, yang pertama itu siapkan modal, yang kedua siapkan jenis usahanya, yang ketiga siapkan mental, yang keempat lokasi, ya lokasi di mana kita akan mendirikan sebuah usahanya. Yang kelima itu ada fokus, ya fokus dalam mengerjakannya. Yang keenam cari pengalaman. Yang ketujuh cara berbisnis. Yang kedelapan jujur menjalankan bisnis itu. Itu ada yang dua. Yang kedua itu ada dua pendekatan dasar pendirian usaha. Yang pertama itu pendekatan berdasarkan pengalaman, yaitu mempunyai keterampilan, kemampuan dan latar belakang sendiri dalam menentukan bisnis. Yang kedua adalah pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu pendekatan yang menetapkan pada pengamatan lingkungan pada kebutuhan pasar ditransfer menjadi peluang bisnis. Yang ketiga itu ada kompetensi wirausaha, ialah mengungkapkan kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausaha tersebut secara real dan ada beberapa komponen yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama itu adalah knowing your business, yaitu pengetahuan usaha apa yang akan dikelola. Dengan kata lain, seseorang wirausaha harus mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Yang kedua itu adalah knowing the business basis, ya manajemen, yaitu mengetahui dasar-dasar pengalaman bisnis, misalnya merancang usaha atau menganalisis usaha. Yang ketiga itu adalah knowing how to competent, yaitu pengetahuan atau strategi cara bersaing. Wirausaha harus dapat menganalisis SWOT dalam diri dan pesaingnya. Yang keempat itu adalah bisnis keluarga. Bisnis keluarga adalah sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan atau jabatan fungsi, dan setiap bisnis keluarga memiliki cara pengembangan di dalam mengejarkan sesuatu. Yang kelima itu adalah budaya dalam bisnis keluarga. Orientasi jangka panjang terhadap bisnis karena penganggapan kelangsungan bisnis terkait langsung dengan kelangsungan hidup keluarganya. Yang keenam itu ada kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antar entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengendalikan persetujuan perjanjian untuk penyelenggaraan usaha. Yang ketujuh itu ada faktor yang komunitatif dalam menilai sebuah bisnis. Yang pertama itu adalah para pesaing, yang kedua pasar, yang ketiga pengembangan koordinasi masa datang, yang keempat komitmen hukum, yang kelima perjanjian gabungan. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.